Sobat SC, kali ini kita akan berbicara mengenai 5 kesalahan yang sering kali dilakukan ketika kita melakukan sales call. Sebagai seorang sales, ya, setiap hari, ya, bahkan mungkin setiap saat kita diwajibkan untuk terlibat dalam banyak sekali komunikasi. Dan di era seperti sekarang ini, salah satu sarana komunikasi yang masih tetap dipergunakan adalah media telepon atau call atau video call. Ya, tetapi tetap ujung-ujungnya adalah call. Nah, dari sekian banyak sales call yang kita lakukan, berapa banyak yang sukses? Berapa banyak yang bisa membawa kita maju ke langkah berikutnya dalam sales proses kita? Ya. Nah, jangan-jangan kegagalan-kegagalan yang terjadi yang membuat kita tidak bisa maju ke langkah berikutnya, ya jangan-jangan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bahkan mungkin tanpa kita sadari ketika kita melakukan sales call tersebut. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk selalu like video ini jika bermanfaat, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat seputar sales, leadership, dan service excellence. Komen di bawah jika ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan, dan share kepada rekan-rekan sejawat yang membutuhkan. Baik, Sobat SC, ya, seorang sales ya seringkali membuat kesalahan atau mengucapkan hal yang salah dalam komunikasi verbal via telepon. Ya. Nah, ini juga akan membawa dampak yang negatif. Yaitu apa? Yaitu seringkali prospek kita atau customer kita kehilangan minat atau kehilangan trust pada diri kita karena kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, oh, ini tidak boleh sampai terjadi terus-menerus. Ya, karena itu hindari kesalahan-kesalahan tersebut, kenali apa saja kesalahan yang sering muncul, hindari kesalahan-kesalahan tersebut, dan lalu tingkatkan peluang Sobat TSC dalam setiap proses penjualan. Baik, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering muncul ini? Nah, yang pertama itu adalah kita melakukan penjualan bebas, terlalu bebas bahkan tanpa memiliki sales script. Ya. Nah, sales script bukan segalanya. Ya, tetapi jikalau kita tidak memiliki sales script sama sekali, ya seringkali kita akan bisa tidak fokus dalam melakukan penjualan. Ya, tanpa sales script, minimal dalam bentuk pointer-pointer, ya minimal dalam bentuk notes-notes penting apa yang harus ditanyakan, apa yang harus disampaikan, ya kita akan bisa apa? Bisa melebar kemana-mana dalam proses percakapan kita, dan akhirnya apa? Akhirnya klien tidak bisa menyatakan kebutuhan yang mereka miliki, dan di sisi lain kita tidak bisa menyampaikan solusi yang kita miliki juga. Ya, sehingga alangkah baiknya kalau setiap sales call dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita sudah memiliki terlebih dahulu arah kemana kita mau membawa percakapan ini. Arah dalam bentuk sales script apa saja yang mau kita sampaikan, yang mau kita tanyakan kepada klien atau kepada calon klien kita tersebut. Ya, itu adalah yang pertama. Ya. Nah, yang kedua masih berkaitan dengan hal ini, ya, adalah apa? Adalah komunikasi yang kaku. Mungkin kita sudah memiliki sales script-nya, ya. Mungkin bahkan sales script yang kita punya itu sudah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat komprehensif. Tetapi ketika tiba saat kita menelpon customer kita, apa yang terjadi? Kita membacanya kata demi kata sehingga customer merasa seperti sedang berbicara dengan robot. Ya. Karena itu hindari komunikasi yang kaku, hindari hanya membaca sales script, hindari terlalu berpatokan pada apa yang kita miliki. Ya, sales script yang kita miliki, rencana yang kita punyai itu adalah harus dihidupi. Ya. Bagaimana caranya? Ya, tidak ada cara lain, harus dilatih.
ya harus diusahakan ya supaya apa? Supaya terdengar natural, supaya pembicaraan seperti mengalir dan bukan seperti kita membacakan satu list yang sudah diserahkan kepada kita. Ya, itu adalah kesalahan kedua. Ya, komunikasi yang kaku. Ya. Nah, yang ketiga, ya seringkali di tengah tekanan target, di tengah pengawasan dari atasan, ya lalu kita seorang sales seringkali berusaha menjual sebelum hubungan terbangun. Bahkan lebih parah lagi, seringkali kita memulai percakapan langsung dengan menjual apa yang kita miliki. Nah, itu jangan dilakukan. Memang waktu terus berjalan, ya, dan memang kita juga harus menginformasikan, memberitahukan produk atau fitur yang kita miliki, tetapi itu bukan hal pertama yang harus disampaikan. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah membangun hubungan terlebih dahulu. Ya, bangun hubungan, dengarkanlah mereka terlebih dahulu. Ya, cari tahu terlebih dahulu kebutuhan yang mereka miliki. Buatlah mereka merasa nyaman terlebih dahulu dengan kita. Bahkan, ya, kalau kita bisa melakukan riset terlebih dahulu tentang siapa yang kita hubungi, tentang apa yang mereka sukai, tentang apa yang mereka sudah pernah alami di masa lalu, ya itu akan bisa membawa kita membangun hubungan dengan lebih cepat dan dengan lebih baik. Ingat, cobalah bertindak sebagai seorang konsultan dan bukan hanya sebagai seseorang yang menelpon mereka karena ada maunya hendak menjajakan sesuatu kepada mereka. Dan selalu ingat, ya, jangan menjual terlalu cepat. Ya, bangunlah hubungan terlebih dahulu. Nah, dalam sales call, yang poin nomor 4 ini seringkali terjadi, yaitu apa? Yaitu kita terlalu banyak bicara. Ya, kita terlalu mendominasi pembicaraan yang terjadi. Ya, ketika kita menghubungi seseorang, ya, kita memang punya solusi, tetapi mereka perlu mengungkapkan terlebih dahulu kebutuhan mereka. Ya, customer ketika mendengarkan kita berbicara dan terus berbicara, mungkin mereka akan tetap mendengarkan karena sopan santun. Ya, tetapi kalau kita hanya terus berbicara, ya bayangkan kali berikutnya kita menghubungi mereka, apakah masih mungkin mereka mau mengangkat telepon dari kita? Belum tentu. Ya, karena itu pakai waktu juga untuk mengumpulkan informasi sebisa mungkin dari customer. Ya, ini akan bisa membantu kita melayani mereka dengan lebih baik. Ya, tanya pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dengarkan jawaban mereka dengan baik, dan berikan solusi yang paling tepat sesuai dengan goal, sesuai dengan harapan daripada prospek, klien, maupun perusahaan yang mereka wakili. Ya. Cari titik temu, ya, bukan terus-menerus sodorkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita miliki. Ya. Baik, yang terakhir, ya, kesalahan yang sering kali dilakukan dan mungkin salah satu yang paling fatal dilakukan oleh seorang sales ketika melakukan sales call adalah kurang melakukan persiapan. Ya. Seorang sales memang hanya memiliki beberapa detik pertama untuk membuat impression, untuk menangkap perhatian dari prospek atau calon customer yang dihubungi. Ya, karena itu persiapan itu sangat penting. Mulai dari kalimat pembukaan sampai ke pertanyaan pertama, sampai ke menyatakan kondisi-kondisi yang sudah kita riset terlebih dahulu mengenai prospek atau mengenai customer itu sangat penting. Bahkan apa? Bahkan kita perlu mempersiapkan kira-kira apa pertanyaan yang bisa muncul dari prospek. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa datang, yang bisa ditanyakan sehubungan dengan produk yang kita miliki. Dan siapkan jawabannya sedari awal. Dengan demikian, customer juga akan merasa yakin, merasa nyaman, berbicara, bahkan lalu bertransaksi dengan kita. Baik.
Sebagai tambahan, ya sebagai tambahan sebelum penutup, ya selalu usahakan terdengar confident atau percaya diri dalam setiap ucapan yang sobat ucapkan ketika melakukan sales call. Ya, selalu confident. Bagaimana caranya? Kembali lagi caranya adalah dengan berlatih. Ya. 1-2 tips terakhir. Jika selama ini sales call sobat TSC direkam, ya, dengarkan kembali rekamannya dan analisa beberapa hal berikut ini. Ini akan bisa sangat membantu dalam memperbaiki komunikasi via telepon yang sobat lakukan. Yang pertama adalah analisa cara bicara, nada, kecepatan, intonasi, dan artikulasi ketika kita berbicara di telepon. Kalau perlu, perdengarkan kepada orang lain dan minta input dari mereka. Ya. Dan lalu perbaiki sesuai dengan input yang positif. Ya. Latihan, role play, atau berbicara sendiri, selama kita bisa memperbaiki diri, lakukan hal itu. Yang kedua, dari rekaman itu, analisa keberatan-keberatan yang muncul. Ya, seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan serupa muncul dari calon-calon prospek kita. Ya, analisa pertanyaan tersebut, kelompokkan, dan persiapkan bagaimana menangani hal tersebut. Ya. Dan satu lagi adalah, ketika kita mendengarkan rekaman, ingat-ingat, apa yang kita lakukan setelah pembicaraan dengan prospek ini untuk follow up mereka. Apakah kita sudah melakukan follow up? Apakah kita sudah melakukan delivery sesuai dengan janji yang kita ucapkan kepada mereka? Nah, ini adalah menjadi kesempatan kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan prospek atau dengan customer. Karena banyak sekali penjualan itu terjadi pada saat follow up dan bukan pada saat sales call yang pertama. Ya, itulah 5 kesalahan sobat TSC yang sering kali dilakukan seorang salesperson ketika melakukan sales call. Hindari 5 kesalahan ini dan terus tingkatkan skill kita di dalam penjualan. Jangan lupa percayakan kebutuhan pelatihan sales, leadership, dan service excellence kepada Track Pro. Track Pro, your growth partner, grow with us today.